Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Obaita. Dan saya Vindiani Fatima. Kami dari kelas 6E HRM Audit dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Karyaningsi MM, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pengertian, pelatihan, dan pengembangan SDM. Menurut Hani Handoko, pada tahun 2001, pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin. Sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Manfaat pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, ada manfaat bagi organisasi, yaitu peningkatan produktivitas kerja organisasi. Kedua, proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Ketiga, peningkatan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi. Keempat, memperlancar kerjanya komunikasi yang efektif. Yang kedua, itu ada manfaat bagi pegawai. Yang pertama itu ada peningkatan kemampuan dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Kedua, menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. Tiga, mengurangi ketakutan terhadap tugas-tugas baru di masa depan. Yang terakhir ada peningkatan kepuasan kerja. Selanjutnya, pengertian audit pelatihan dan pengembangan SDM. Audit pelatihan dan pengembangan SDM adalah proses meninjau, menilai, dan menganalisis secara komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi dari fungsi pelatihan dan pengembangan SDM. Indikator kunci keberhasilan audit pelatihan dan pengembangan SDM. Dalam pelaksanaan audit pelatihan dan pengembangan SDM, auditor juga harus memahami dan mampu memeriksa kelengkapan dan keakuratan sistem pelatihan dan pengembangan yang berlaku di perusahaan dengan mengacu pada indikator kunci keberhasilan, yaitu pertama, ketersediaan SOP pelatihan dan pengembangan. Kedua, integrasi sistem pelatihan dan pengembangan dengan sistem karir, sistem penilaian kerja, dan sistem balas jasa. Yang ketiga itu ada kesesuaian sistem pelatihan dan pengembangan dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki pegawai. Yang keempat itu ada ketersediaan pola induk pelatihan dan pengembangan dengan program-program yang tepat. Yang kelima itu ada ketersediaan portofolio SDM. Yang keenam itu ada efektivitas biaya pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir itu ada ketersediaan sarana dan prasarana pusat pelatihan yang baik. Auditor harus mencermati yang pertama, apakah perusahaan sudah memiliki SOP pelatihan dan pengembangan? Yang kedua, apakah dilakukan analisa kebutuhan pelatihan terlebih dahulu untuk setiap program pelatihan dan pengembangan SDM? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara sistem penilaian kinerja, karir, dan pelatihan SDM? Studi kasus. Di sini kita akan membahas studi kasus audit pelatihan dan pengembangan SDM pada PT Wana Cahaya Nugraha Cabang Parsujambi. Masalah apa sih yang dihadapi PT Wana Cahaya Nugraha ini? Yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan yang belum efektif. Kondisi pertama, perusahaan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam program pelatihan. Kedua, pelatihan yang dilakukan bersifat kondisional mengikuti kebutuhan dan undangan dari penyelenggara. Kriteria Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 5 Pasal 9 dan 10 yang mengatur tentang pelatihan. Sebab pertama, pelatihan dan pengembangan tidak dilakukan secara rutin. Kedua, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan bersifat terbatas. Akibat yang pertama, kemampuan dan keterampilan karyawan kurang maksimal.
Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan menjadi tidak merata dan tidak semua karyawan mendapatkan pelatihan dan pengembangan. Kesimpulan, program pelatihan dan pengembangan karyawan di PT Wana Cahaya Nugraha Cabang Pasru Jambe tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelatihan dan pengembangan tidak dilakukan secara rutin, serta pelatihan dan pengembangan yang dilakukan bersifat terbatas. Rekomendasi. Yang pertama, perusahaan harus membuat jadwal rutin untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, perusahaan tidak membatasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Seluruh karyawan harus diikutsertakan dalam program pelatihan dan pengembangan. Untuk penutup dari video ini, izinkan kami untuk membacakan quotes dari anonim yang berbunyi, "Sukses itu sekarang, bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda, tapi berjuanglah hari ini." Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga video ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Wassalamualaikum.